sejarah Balai Kota Surabaya kepada teman-teman. Kita akan mengulik arsitektur dan sejarah dari Balai Kota Surabaya ini. Yuk ikuti keseruan kita. Jadi, gedung ini tuh tempat untuk wali kota Surabaya dan para pejabat-pejabat lainnya untuk rapat, untuk merapatkan urusan-urusan yang ada di Surabaya. Kalian tahu nggak sih siapa yang mendesain rancangan dari gedung ini? Jadi, gedung ini dirancang oleh GC Citron. Citron membangun gedung ini sesuai dengan iklim tropis sehingga menghasilkan bentuk yang ciri khas. Oh iya teman-teman, balai kota ini dirancang oleh GC Citron yang mengikuti gaya neoklasik yang mencitrakan tampak dan denah yang simetris. Hal ini untuk memberikan kesan formal dan wibawa. Ia juga memandukan gaya arsitektur vernakular Belanda yang dipresentasikan lewat menara di kedua sisi pintu masuk. Menara memang menjadi ciri khas gaya arsitektur vernakular Belanda. Bangunan ini berlantai 2 dengan panjang 102 meter dan lebar 19 meter. Citron membangun bangunan ini dengan menyesuaikan iklim tropis sehingga menghasilkan bentuk-bentuk yang khas dan tetap fungsional. Tampak muka balai kota yang didesain menghadap selatan untuk menghindari sengatan matahari secara langsung agar tetap terasa teduh. Untuk bagian atap, didesain bentuk atap pelana bertumpuk dari bahan sirap. Sudah diganti dengan genteng, dengan ventilasi sehingga udara dapat mengalir ke dalam bangunan. Nah, di belakang gedung utama ini juga terdapat bunker yang tertutup pintu besi yang berukuran panjang 7 meter, lebar 4 meter, dan tinggi sekitar 3 meter. Ini memiliki 2 lorong dengan ukuran 1 meter x 1 meter. Lorong sebelah timur menuju rumah dinas wali kota, sedangkan lorong sebelah barat menuju halaman depan gedung balai kota. Tapi menurut beberapa pendapat, bunker tersebut merupakan sebuah saluran air bawah tanah. Halo semua. Kembali lagi bareng kita, Indah, Nanda, dengan Rehan. Kali ini kita akan bahas sejarah tentang Balai Kota Surabaya. Teman-teman, Balai Kota Surabaya didirikan pada masa pemerintahan J.J. Kermen, wali kota kedua Surabaya. Sebelumnya, Surabaya merubah status karesidenan pemerintahan Jimen menjadi Resort Jimen pada tanggal 1 April 1906. Sebelum pada waktu itu, Surabaya masih belum memiliki balai kota. Setelah Dikerman menggantikan Meros, rencana membangun gedung balai kota dihidupkan kembali. Karena ada perubahan lokasi, Citron pun membuat desain balai kota yang baru sebagai penyesuaian. Lokasi yang disediakan adalah di daerah Ketabang, tempat balai kota Surabaya berdiri hingga kini. Pada tahun 1916, tongkat komando wali kota Surabaya pertama kali dipegang oleh A. Meros yang menjabat pada tahun 1921. Sejak berubah status dan dipimpin oleh A. Meros, Surabaya belum memiliki balai kota. Kermen membangun gedung balai kota dalam 2 tahap, yaitu rancangan pertama pada 1915 sampai dengan 1917 dan rancangan kedua pada 1920. Pada 1925, gedung utama balai kota Surabaya pun selesai, lalu secara resmi dioperasikan pada 1927. Pembangunan balai kota ini memakan biaya sekitar 1.000 gulden. Pada masa pemerintahan Meros, seorang arsitek kebangsaan Belanda, Citron pernah mengajukan desain bangunan balai kota yang ditujukan sebagai kantor pemerintahan. Ketika itu lokasi yang dipilih adalah depan Tugu Pahlawan. Namun terdapat masalah biaya. Harapan Citron pupus dan tidak diwujudkan. Atas jasanya tersebut, nama DJ Kerman pernah diabadikan menjadi nama jalan, yakni DJ Kerman Street, dan sekarang menjadi nama jalan Yosodarso. Yang istimewa, balai kota ini juga pernah menjadi tempat untuk menyambut Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard Weston pada bulan Januari 1937. Ketika itu pasangan nomor 1 negeri Belanda tersebut tengah melakukan kunjungan ke Surabaya.